bagi dia bisa mengamankan posisinya saat ini di area compound yang cukup nyaman, tapi ada red face di Wah, bagian atas di sekitar Yuhai. yes betul. Tapi keuntungan dari Red Fast, dia udah bisa melihat pergerakan yang dibuat dari Yuhai, masih bisa Oh, mengelak dan Potato, Potato no, kita no, berharap no. masih bisa lolos dan untungnya masih bisa selamat dari gencaran peluru panas dari tim R7 itu dari tim Laos yang masih bisa memberikan beberapa pressure-nya walaupun Potato pada akhirnya masih bisa selamat lagi-lagi Potato membuat kita tuh deg-degan juga kak. Betul, ini Potato nih suka banget membuat caster deg-degser ya. Dari game pertama tuh gue perhatiin, dan di arah lain, di elimination feed-nya ada satu pemain dari Vietnam yang dipulangkan ke arah lobby. Tadi OneSec berhasil mendapatkan poin pertama untuk di game yang ketiga. Tapi back to the topic untuk membahas Potato yang berulang kali membuat hati kita selalu deg-degser. Iya, iya betul. Deg-deg berharap oke Potato selamat masih bisa Oh, ini survive dia. sampai ke late game. Dan sekarang Snipes yang akan coba ikut Oh, mengambil bagiannya King. untuk bisa melihat dan King udah mulai loncat-loncat dan itu terlihat banget bagian kepalanya tapi masih tahan juga peluru panas dari seorang Snipes. Ini dia gerakan terpesona dari seorang Snipes. Apakah bisa mendapatkan poin pertama? Terpesona. Si Snipes terpesona. Naik alon-alon, tapi King masih belum sadar. Belum ada tembakan dan masih benar-benar sneaky peek untuk mendapatkan pick yang menuju ke seorang King. Belum melihat keberadaan dari seorang Snipe karena memang dia bersembunyi di sebuah bush yang tidak terlihat oleh seorang King, Windy. Iya, Ses, betul. Masih ada satu area rumputan yang cukup tinggi untuk bisa menghalau visionnya dan King belum menyadari adanya Snipes yang berusaha untuk mengendap-endap masuk ke area pertahanan dirinya dan sekarang King udah Oh, mulai itu dia dilihat, udah mulai bangkit dan Snipes memberikan happy birthday yang sukses akhirnya Snipes. Upayanya tidak sia-sia karena berhasil bisa mendapatkan satu buah confirm elimination point. Mission sukses untuk seorang Snipes mendapatkan poin pertama tanpa menerima counter shoot dan counter damage yang begitu mendalam. Dan kita bakal berpindah langsung menuju ke bagian lain di mana Yuhai. Lagi-lagi kita masih memantau permainan dari tim Malaysia. Tapi kali ini kita bakal melihat Genfos yang sudah mulai masuk ke bagian lantai 1. Ada granat dari seorang newbie yang sudah mulai dimasak dan di-cancel. Dimasak kembali lagi dan Genfos keluar dari bagian rumah. Sudah mencium bau-bau tidak bagus sepertinya membuat Genfos mengurunkan niatnya untuk mengecek ke bagian lantai 2. Tapi dia masih penasaran kayaknya, Win. Iya, dia masih masuk ke area bagian compound yang sama, berarti adanya sharing compound yang terjadi. Bahkan sekarang juga udah mulai terhimpit satu player dari Thailand, Gotani, terjebak di satu buah shack yang cukup kecil, akan coba diberikan pressure dengan tapping gitu mendalam dari seorang Yuhai dan sekarang Demrut Demrut. juga masih sama-sama memiliki vision yang cukup tinggi, memiliki bagian atap dari satu buah Oh, itu bangunan. Di dia. balik broken wall ada perwakilan dari Filipina berusaha untuk memberikan beberapa granatnya Oh, diletakkan dia bagian lompat. atas, tapi kita bergeser lagi. Gocek. Genfos mencari, udah mulai low HP, akan coba dicari Genfos, akan coba mencari lagi korban-korban tambahannya, akan dicari, diubek-ubek, dikejar. Genfos tidak akan pantang mundur untuk bisa mendapatkan confirmnya lagi ke tim Filipina. Oh, ini dia. Granat, bukan granat tapi stun granat. Ini flashbang bakal dilemparkan ke bagian depan sana. Tapi Yubi bakal berpindah ke tempat yang lebih aman lagi. Dia bakal menggocek Genfos juga di mana. Ini dua atlet yang sedang bermain kucing-kucingan. Ini udah kayak kita lagi nonton Tom and Jerry. Yang mana Tomnya, yang mana Jerry-nya, tapi lagi saling mencari satu sama lain. Yang satunya pengen kabur. Kayaknya yang bakal jadi Tom adalah Genfos. Karena dia yang bakal mencari keberadaan dari seorang Yubi, Win. Iya, saya sebut dan juga nampaknya newbie dia terbatas dengan healing-healingan yang dia punya. Hanya ada beberapa bandage tadi yang baru sempat Keluar dia lagi. pergunakan dan sekarang Genfos masih Masuk berusaha untuk lagi. bermain hide and Keluar seek, dicari lagi. ke bagian luar dan juga dicari ke bagian dalam, masih berusaha untuk mencari beberapa picknya ke bagian luar. Shooting out dilakukan tapi Genfos masih belum bisa mendapatkan clear visionnya ke seorang kelihatan. newbie. Kelihatan ketahuan dan vaultingnya terstep. Terdengar sebuah predik yang terprediksi oleh seorang Genfos benar-benar menjadi pemangsa. Ini Tomnya pinter, Genfosnya pinter untuk memprediksi setiap langkah yang dibuat oleh newbie. Wow, poin berikutnya kembali diamankan oleh seorang Genfos. Chess betul, dan akhirnya tadi vaulting yang berhasil bisa digagalkan oleh Genfos. Pendengaran yang sangat amat tajam datang dari seorang Genfos. Dan kita masih lihat juga di bagian elimination feeds-nya Thailand juga sedang fight ke tim Vietnam dan Myanmar. Win melihat adanya beberapa rotasi juga yang dibangun oleh para atlet yang sedang mengitari juga di bagian area keluar dari compound mereka. Beer 11 juga nampaknya tidak luput dari pandangan seorang range di zoning beberapa tembakan tadi, tapi masih belum bisa mendapatkan beberapa knock-nya tadi ke seorang Beer. Itu tadi the next level play banget sih dari Genfos. Itu kalau gua berkomentar lebih nih ya, itu bukannya kabur terus ketahuan, tapi Genfos yang ngegiring
si newbie tuh gerak ke jendela itu gitu. Dia ngerakin pintunya, dia ngasih bunyi step di sebelah kiri, mancing newbie-nya masuk ke dalam rumah, dan terprediksi datang dari bagian jendela dapur disambut dengan manis oleh Genfos-nya. Gila, itu pancing enak sukses banget. Tapi Luxi, what happened? Dia pulang karena lobby? Iya, karena satu perwakilan dari Indonesia itu udah gugur untuk di game yang ketiga. Masih tersisa 5 atlet lagi. Berarti Luxi, benar kata Kapasta, sudah harus dipulangkan juga di menit yang ke-16. Dan sekarang kita masih fokus kembali Thailand. Mr. Vibe mengamankan area yang benar-benar open seorang diri. Bahkan sekarang juga udah boleh bertambah lagi. Dan Potato mendapatkan poinnya ke seorang Ferrari. Tapi ternyata nampaknya kabar buruk juga datang dari Indonesia. Genfos terpick off juga menyisakan 4 atlet untuk tim Indonesia. Betul sekali, sudah ada Luxi dan juga Genfos yang dipulangkan karena lobby. Tinggal 4 atlet Indonesia yang tersisa. Tinggal Alan, Potato, Redface, dan juga satu lagi berarti Jaden, betul. Jaden tadi ditembak sama Potato ya di sekitar Gergopol. Ya, betul. Dan sekarang bahkan dari Demrut juga di tengah gempuran dengan adanya beberapa red zone buatan dari seorang Frankie dari tim Malaysia. Dan itu dia explosion yang memberikan beberapa splash damage yang begitu mendalam. Dan hanya menyisakan seperempat HP lagi untuk seorang Demrut bisa bertahan. Yap, betul. Ini dia pergerakan demi pergerakan sudah mulai dibangun. Bahkan dari arah tim Malaysia mereka masih bisa mempertahankan jumlah dari 3 atlet mereka yang tersisa sementara ini, karena 3 lainnya sudah terpick off di early to mid game tadi. Sementara kali ini kalau kita lihat dari Frankie yang masih belum masuk ke dalam zona keempat, di tengah-tengah blue zone yang juga sudah mulai bergerak cukup dekat dengan blue zone yang keempat, dan sudah terpantau juga oleh pemain dari Thailand. Ada Swap yang sudah mulai menggerakkan vehicle-nya, terlihat dari bagian belakang, tapi Ras bakal ada close combat dan dimenangkan oleh seorang Frankie di arah sebuah shake. Bertambah atau muncul akhirnya poin pertama untuk seorang Frankie. Yes, betul. Tapi nampaknya kabar buruk juga datang dari Mr. Vibe karena udah mulai dilihat visionnya dari seorang Global, tapi malah Global yang pick off dari sisi seorang Mr. Vibe. Dan nampaknya keunggulan masih ada di pihaknya untuk saat ini. Masih punya vehicle, masih punya low ground untuk bisa dijadikan satu buah heading spot. Bahkan smoke juga sudah boleh dimainkan, dan sekarang bahkan dari Beer 11 yang ditumbangkan juga bersamaan, di mana Swap yang menumbangkan satu rekan senegaranya. Ya betul, sudah ditumbangkan satu anggota dari Thailand, dan kali ini malah Swap yang dipulangkan oleh seorang Frankie terlihat begitu meyakinkan. Setelah tadi Frankie mendapatkan WWCD di Miramar, kali ini dia benar-benar menggila, Windy. Yes, betul banget. Ini benar-benar luar biasa banget. Udah mulai ada beberapa atlet yang mereka udah mulai menaikkan tempo mereka lebih berani lagi, mereka lebih percaya diri lagi. Dan sekarang nampaknya dari Frankie juga cukup cerdik. Dia tahu di bagian depan itu benar-benar open banget, makanya smoke juga sudah mulai dia mainkan. Tapi kedatangan tamu lagi Potato harus berhadapan dengan player dari Laos, sama-sama mengeluarkan granat, dan granat dari Potato dilontarkan, dilambungkan, tapi nampaknya dari Laos sudah mulai berpindah di zona nyaman, dan bahkan begitu terjadi. Dan nampaknya sayang sekali Potato harus digugurkan terlebih dahulu posisinya oleh seorang Honda. Memang Honda semakin di depan ya. Tadi berhasil mendapatkan satu pemain dari Indonesia, atlet dari Indonesia dipulangkan karena lobby. Mau kabur Demrut, ditembak dari bagian belakang, namun Frankie masih belum bisa mendapatkan kepala dari seorang Demrut. Sudah mulai menghentikan vehicle-nya dan sedikit menenangkan diri, karena ini dia nggak tahu apakah depan dia bersih, karena tembakan dari belakang sudah mulai muncul dari seorang Frankie tadi. Yes, betul. Dan udah dimulai diputar balikannya juga. Kendaraan dari Mr. Five udah mulai bergerak, udah mulai menjauhi posisinya sendiri. Tapi di bagian lainnya dari Eroza juga mendapatkan satu atlet lagi dari tim Malaysia. Eroza mendapatkan poin yang kedua kalinya untuk dirinya sendiri. Oh, Mr. Five mau kabur dan berhasil ternyata, tapi Rosa masih memberikan tembakan dari bagian sebuah rumah. Kabur ngibrit begitu aja dan berhasil touchdown dengan darah yang begitu tipis. Masih berputar-putar mencari tempat yang nyaman, dan di bagian lain Rangkit dipulangkan ke arah lobby. Dan ini dia pemain dari Thailand, Gatani, yang tadi di Miramar dia benar-benar bermain dengan bagus, tapi sayangnya gagal membawa WWCD untuk Thailand. Yes, betul. Dan ini bisa kita lihat udah ada terkikis lagi para atlet, dan sekarang makin terkikis lagi karena dipulangkannya satu perwakilan dari Kamboja Zero. Juga tidak luput dari pandangan seorang H2R dari Filipina yang memecah telur pertamanya untuk game ketiga. Bahkan kita bergeser lagi POV-nya Honda lagi-lagi mendapatkan lagi beberapa pundi poin elimination lagi, dengan total 2 poin elimination untuk saat ini dipegang oleh Honda. Betul, ternyata Honda bukan yang terdepan, tapi Honda selalu di hati. Salah slogan gua guys ya. Ini dia, Honda sudah mendapatkan 2 elimination.
kali ini kayaknya bakal mendapatkan elimination berikutnya. Karena tadi gue melihat adanya sebuah vehicle yang bergerak mendekat menuju ke arah Honda. Lihat, semua mobil-mobil yang dimiliki oleh Honda saat ini. Wah. Lihat itu mobil apa itu, Brio segala macam, semua lengkap pokoknya ada di sekitar Honda. Ya betul banget, itu enak banget sih. Dia punya fortingan, dia punya smoke juga, dimainkan area belakangnya biar gak mudah terbackstep. Tapi hal yang tidak kita inginkan nampaknya harus terjadi. Jaden diburu oleh rekan satu negaranya, Redface. Melihat pergerakan cukup bebas dari seorang Jaden, tapi akhirnya teralihkan lagi visionnya ke arah tim Filipina juga yang tidak luput dari pandangan mereka. Tapi nampaknya dari tim Waduh, Vietnam, Jaden. Vicoy yang mendapatkan posisi seorang Jaden. Yes, Vicoy kill Jaden. Barusan kita lihat tadi dipulangkan begitu saja menuju ke bagian lobby. Berarti Indonesia hanya menyisakan 2 saja. Tinggal Redface dan juga Satar, Windy. Betul, tapi ini udah mulai ada peningkatan untuk atlet-atlet dari Indonesia, udah masuk ke dalam posisi top 11. Dan kita berharap bisa semakin memaksimalkan posisi yang mereka miliki. Dan bahkan granat dari Laos connect ke satu player dari tim Filipina. Yap, masih terpantau kali ini Vicoy. Vicoy masih mencari keberadaan dari atlet-atlet lain. Vicoy dengan fortingan sebuah vehicle yang sudah dia buat. Tapi sepertinya Forza sudah memantau pergerakan dari lekukan tersebut. Hanya berdiam diri di dalam sebuah shake yang sudah dia dapatkan. Apalagi ini shake-nya ada di tengah-tengah circle yang kelima, Win. Ini dia. Bermain Wah. objektif adalah permainan yang bagus. Betul, dia punya area, dia punya shake, bahkan dia juga memiliki area circle yang juga masih mendukung dia untuk bisa bertahan sampai dengan circle-circle selanjutnya. Dan mungkin ada beberapa atlet yang mencoba untuk nge-retake areanya dia. Dan sekarang Yes. juga kita berharap tim Indonesia bisa memberikan yang terbaik. Betul, kita harapkan dari 2 atlet yang tersisa bisa membawa WWCD untuk di game yang ketiga kali ini. Belum terpantau di mana keberadaan dari atlet Indonesia yang ada untuk di menit ke-22 kali. Tapi pergerakannya dari seorang range terlalu barbar. Rosa berhasil mendapatkan eliminationnya yang ketiga. Sebuah vehicle yang bergerak mampu dijatuhkan dan dipatahkan pergerakannya. Jumlah elimination dari Rosa pun akhirnya bertambah kali ini. 3 sudah dikumpulkan. Ya, iya, dan kita masih melihat Indonesia masih bisa survive, masih masuk ke dalam posisi top 9, berarti at least minimal 10 poin udah mereka kantongi. Tapi nampaknya Redface Waduh. terlihat dari segi posisi seorang Forza dan juga harus ditumbangkan. Tapi masih ada satu atlet lagi Indonesia, yaitu dari seorang Satar yang masih bisa bertahan. Masih ada Satar. Kalau kita berbicara tentang Satar tentunya tidak diragukan lagi karena dia sering sekali menjadi kunci terakhir, menjadi pilar terakhir untuk Indonesia, untuk GD Gits. Tapi apakah kali ini dia bisa membawa WWCD untuk Indonesia di game yang ketiga? Honda masih bertahan dengan fortingan yang cukup matang kali ini. Brio yang sudah terbakar akan dimanfaatkan untuk Honda bertahan. Dijadikan fortingan di pinggiran circle yang ke-6. Yes, dan kalau misalkan kita lihat di bagian belakang itu bagian backline dari Honda itu benar aman banget, tapi nampaknya awan tersebut dari posisi seorang Gata tapi counter yang diberikan juga di tim Filipina yang entah kenapa somehow menyelamatkan posisi dari seorang Satar. Alan masih bergerak, Satar masih belum terlihat sepertinya dari H2R, masih bertahan dan ada tembakan dari bagian depan. Kayaknya dia nggak tahu kalau di bagian kanan masih ada pemain, masih ada atlet yang menjadi cacing kali ini cosplay, tapi sepertinya bakal dicek dengan menggunakan scope 6-nya. M4 di tangan namun masih belum nge-spot keberadaan dari seorang Alan, dan itu dia tertangkap dari kekeran yang keempat. Satu pemain Indonesia yang terakhir hilang, dan kali ini Laos yang memiliki wakil terbanyak. 3 atlet dari Laos masih tersisa di menit ke-24. Wow, tapi tentunya nice try untuk Satar. Dia posisi 5, berarti dia mendapatkan 13 poin untuk placement itu sendiri. Dan sekarang masih bertahan satu atlet terakhir dari Filipina, dari H2R. Masih menjaga pondasinya, masih menjaga posisinya, tapi terlalu jauh ataupun terlalu sulit untuk dia bisa menembus pertahanan dari tim Laos. Betul, masih diintip-intip oleh 3 pemain dari Laos kali ini. Honda yang masih mengintip dari celah-celah mobil yang sudah dia parkirkan. Ini Laos enak banget sih. Semua pemain mereka itu cukup dekat untuk masuk ke dalam zona dan sudah mendapatkan area yang cukup nyaman. Ya betul. Dan bahkan ada getaran juga ya, hampir
menyumbangkan satu perwakilan ataupun satu atlet dari Laos. Dan ini kita bisa lihat juga Filipina juga masih berusaha untuk membagi split fokusnya, split visionnya ke 3 titik yang berbeda. Dari Eroza akan semakin diwaspadai lagi, tapi Circle udah mulai semakin Ini susah menghimpit sih. posisi dari H2R. Betul, itu susah banget sih. H2R kayaknya bakal memilih hilang dengan Blue Zone, tidak ingin memberikan poin tambahan lagi. Ini dia 3 atlet yang tersisa dan 3-3-nya berasal dari Laos. Tinggal fight terakhir untuk ketiga atlet ini, Windy. Setuju banget, dan kita akan melihat apakah movement selanjutnya yang akan coba dibangun oleh masing-masing atlet. Dan dari Eroza sedang melakukan healing terlebih dahulu, memaksimalkan kit yang dia miliki, tapi nggak dapat lagi karena top 2-nya sekarang ada dari negara Laos. Betul sekali. 1v1 situation, battle saudara lagi, perang saudara lagi, kembali lagi terjadi. Sudah mulai terlihat tembakan langsung dilontarkan begitu saja, dan Honda memang semakin di depan. Honda selalu di hati, kali ini Honda bakal mendekat menuju ke seorang pemain kembali yang ada di depan sana. Jika tipis, tapi what happened? Aya naon kumaha damang? Honda kalah fight. Honda pulang ke lobby, tapi tetap saja Laos yang berhasil mengamankan WWCD di game yang ketiga. Forza kali ini penyumbang WWCD untuk Laos. Yes, betul. Dan tadi bahkan dari Honda, dia udah pede banget loh. Dia udah mencicil damage dari Forza sedemikian rupa, sedemikian sakitnya. Walaupun pada akhirnya Forza, dia berhasil bisa heal up, dia punya shake, dan akhirnya bisa mengalahkan rekan satu negaranya, yaitu seorang Honda. Yes, ini yang gue bilang, Win. Gak usah banyak terlalu membuat pergerakan, gak usah banyak bergerak. Main objektif aja, masuk ke setiap circle, selagi bisa dapat tempat enak, hajar ke tempat enaknya itu. Daripada kayak offensive nyari elimination, karena ini solo coy. Ini bukan tim, jadi menurut gue ya udah main objektif aja. Tanda kutip di Indonesiain artinya adalah ngendok. Udah main ngendok aja, yang penting bisa dapat placement point yang banyak. Iya, betul banget. Dan juga tadi kita bisa melihat juga kalau misalkan kita semakin banyak melakukan perputaran rotasi, kita bergerak dari ujung ke ujung, itu malah membuat diri kita semakin besar chance-nya untuk ke pick off sama atlet-atlet dari negara lainnya. Ya, itu dia. Makanya ayo dong, misalkan ada yang mendengar omongan gua, let's go. Pemain-pemain Tipnas udah main objektif. Gue tahu tadi udah mulai ada yang objektif, tapi pergerakannya terpotong oleh atlet-atlet lain yang lebih cepat berpikir objektifnya gitu. Jadi mendingan dari awal sudah set gitu. Yang penting dapat tempat nyaman di setiap circle-nya. Itu sih menurut gue poin pentingnya itu. Iya betul, dan aku juga setuju sama apa yang dibilang sama Kak Pasta. Kayak udahlah kita fokus aja dapetin jumlah placement yang baik, karena 20 poin itu bisa menjadi boostingan yang luar biasa banget untuk kita bisa mendongkrak posisi kita. Karena kan sisa game untuk hari ini udah gak banyak lagi, tinggal 2 game lagi yang bisa dimaksimalkan oleh ke-6 atlet dari Indonesia dan juga ke-51 atlet total keseluruhan dari individual turnamennya. Nah itu dia, ini tinggal 2 game lagi guys untuk individual match-nya untuk hari ini, tapi besok masih ada 5 game lagi dengan urutan map yang sama. Jadi buat teman-teman semua, tetap beri dukungan untuk Indonesia terlepas dari hasil apapun yang sudah mereka dapatkan di 3 game ini. Tenang, masih ada 2 game lagi, dan yang WWCD tadi beda lagi, berarti poinnya sudah mulai terkejar-kejar lagi, dan perbedaan poinnya gua rasa bakal semakin tipis juga. Plus tadi Satar sudah mendapatkan hashtag yang bagus dan mendapatkan placement point yang bagus. Tinggal ngelihat nanti overallnya bakal seperti apa, dan gua harapkan semua atlet dari Indonesia di game kedua dan di game yang keempat dan di game yang kelima bisa lebih step up lagi.